Pikir ya saya selesaikan dulu lah pekerjaannya. Iya, iya. Nah, setelah itu ya mungkin saya nggak itu lagi gitu. Jadi buat yang belum tahu nih, Di sini saya akan kembali lagi ya membahas mengenai kabar terbaru dari timnas. Namun di sini mungkin saya akan melihat ya bagaimana perkembangan terbaru soal pemain-pemain keturunan. Nah, mungkin banyak ya yang bilang kepada saya juga di kolom komentar, "Bang, ini kan kita sudah banyak nih para pemain keturunan, tetapi kok progresnya itu sangat lama sekali." Nah, itu ada apa? Nah, mungkin di sini saya akan membahas tentang itu ya. Apakah ini indikasi ya dalam tanda kutip proses naturalisasi atau pemain-pemain keturunan itu di stop? Ya, kita akan bahas di konten ini. Namun sebelum kita bahas ya, silahkan nanti kalian ramaikan dulu di kolom komentar ya, kemudian mengenai pembahasan ini nanti, dan juga like, komen, dan juga subscribe-nya. Oke, kita langsung saja masuk ya. Sebenarnya seperti ini, apakah naturalisasi ini saat ini di stop? Jawabannya tentu kita harus melihat perkembangan ke depan. Mengapa demikian? Bapak Hassani Abdul Ghani itu sedang lagi-lagi bekerja lagi ya. Bapak Hassani Abdul Ghani ini bekerja lagi di PSSI. Nah, hal ini lantaran beberapa waktu lalu banyak yang tidak optimis ya, lantaran seperti Hamdan Hamedan, Bapak Hamdan Hamedan ini sekarang tidak di PSSI, namun dia bekerja di diaspora. Nah, kemudian Bapak Hassani Abdul Ghani ini juga beberapa bulan ini dia memang di luar negeri, namun visi dia di luar negeri itu ya kita belum tahu, karena dia selalu memposting video ataupun foto-foto liburan. Nah, kemudian apakah proses naturalisasi atau pemain keturunan ini dilanjutkan? Tentu yang pasti akan menjadi bagian timnas Indonesia itu satu pemain. Ini pasti teman-teman ya, yakni Cyrus Margono. Namun kita tidak tahu kapan Cyrus Margono ini akan selesai, karena saat ini proses dokumennya itu sedang berjalan diurus. Itu untuk Cyrus Margono. Nah, kemudian mungkin ada yang bertanya, apakah di Piala Asia nanti sosok Cyrus Margono ini bisa selesai? Tentu jika memang Sintayong membutuhkan Cyrus Margono ya, karena Cyrus Margono ini bukan atas panggilan Sintayong dia ingin pindah warga negara, tapi atas kemauan dia sendiri. Nah, tentu ini akan menjadi kebutuhan Sintayong nanti ya. Menurut saya dengan pengalaman dia di Liga Yunani bersama Olympiakos, bahkan dirinya juga sudah tembus di tim utama beberapa waktu yang lalu, artinya Cyrus Margono bisa dicoba terlebih dahulu oleh Sintayong nanti. Dan menurut saya untuk proses Cyrus Margono ini, saya yakin sebelum Piala Asia ini akan selesai, karena kita masih memiliki persiapan untuk menyelesaikan hal itu. Nah, kemudian untuk pemain naturalisasi, pemain keturunan yang lain ya, apakah kalian optimis? Apakah ini memang sudah di stop? Menurut saya dengan persiapan yang mepet saat ini, PSSI belum, dalam tanda kutip, belum menemukan atau belum memberikan kode bagi seluruh pecinta sepak bola nasional. Nah, artinya ini bisa menjadi indikasi sepertinya di Piala Asia nanti ya, kita tidak ada penambahan pemain keturunan ya, walaupun banyak santer sekali ya, bahkan santer seperti sosok Jai Idos yang memang bersedia membela timnas Indonesia, kemudian Ragnar Oratmangun, Ilyas Alhaf. Nah, itu adalah beberapa pemain yang memang sudah bersedia membela timnas Indonesia. Namun lagi-lagi teman-teman, waktu itu yang memang menuntut kita untuk sepertinya ini kita harus pesimis ya, karena ya saya melihat dari Bapak Erick Thohir juga saat ini sedang fokus, dirinya sedang fokus untuk mengurusi perwasitan sepak bola nasional. Kemudian PSSI juga sedang fokus untuk menyelesaikan utang di kepengurusan sebelumnya. Artinya memang masih banyak yang harus diurus oleh PSSI. Kemudian Sintayong pun ya tidak mungkin dirinya harus pergi ke luar negeri, kemudian seperti dia mencari sosok Ivar Rafael kemarin, dia ikut pergi ke luar negeri, kemudian dirinya harus menganalisis, sepertinya tidak mungkin, karena Sintayong pun juga saat ini ya sedang fokus untuk mencari pemain untuk Piala AFF, mempersiapkan Piala AFF yang kurang lebih 1 bulan lagi akan diselenggarakan, kemudian juga kualifikasi Piala Asia U23. Nah, ini adalah fokus terdekat Sintayong. Jadi Sintayong pun juga tidak mungkin untuk berlalu lalang
ke Indonesia, Eropa untuk mencari pemain-pemain itu. Ya, mungkin kita memiliki angin segarnya, yakni Bapak Hassani Abdul Ghani ini yang sudah kembali bekerja di PSSI. Dalam hal ini adalah mengurus pemain-pemain keturunan. Namun untuk di Piala Asia 2024 sepertinya ya menurut saya bukan berarti PSSI ini tidak mengurus lagi pemain-pemain keturunan, tetapi memang waktu, teman-teman, menurut saya ini adalah waktu yang memang tidak bisa dicapai nantinya, karena memang prosesnya itu sangat lama, apalagi kepindahan kewarganegaraan, belum lagi nanti ada hal-hal lain yang memang harus diurus. Nah, itulah teman-teman yang menurut saya itu akan menjadi ganjalan ya untuk para pemain keturunan membela Indonesia. Nah, kemudian yang selanjutnya, mungkin di sini banyak yang bilang berarti setelah PSSI saat ini memang tidak fokus untuk mengurus pemain-pemain keturunan, untuk pemain-pemain yang sudah disebutkan tadi bisa dibilang gagal membela Indonesia. Jawabannya tentu belum, karena saya melihat seperti ini. Untuk selanjutnya, Indonesia ini juga masih memiliki event yang sangat banyak. Kemudian saya juga sudah membahas di konten kemarin mengenai potensi timnas Indonesia untuk bisa melaju di putaran kualifikasi Piala Dunia. Ini menurut saya juga masih terbuka lebar, dan PSSI saya yakin memiliki target itu untuk mencapai hal itu. Maka dari itu ya mungkin kita bisa lihat di tahun 2024 nanti ya, ataupun di 2025 nanti, 1 atau 2 pemain pasti saya yakin itu akan bertambah. Dalam hal ini adalah pemain-pemain keturunan ya, apalagi yang memang kita saat ini memang banyak sekali pemain-pemain keturunan yang ingin membela timnas Indonesia. Namun ya itu tadi teman-teman, ini dalam hal ini apakah naturalisasi ini di stop? Ya mungkin untuk sekarang ini tentunya, karena memang kita melihat banyak sekali kegiatan-kegiatan PSSI, kegiatan timnas, kegiatan pelatih. Ya mungkin ini adalah porsi dari Bapak Hamdan Hamidan dan juga Hassani Abdul Ghani ya yang mengurus tentang masalah ini. Namun sepertinya teman-teman ya, karena Piala Asia tadi sudah mepet ya, kita melihat bahwa skema timnas Indonesia arahan Sintayong ini juga kita bisa tahu bahwa hampir semuanya itu sudah dipenuhi oleh pemain-pemain keturunan. Ya menurut saya itulah teman-teman yang mungkin akan menjadi ganjalan bagaimana pemain-pemain keturunan itu sedikit telat atau mungkin untuk waktu-waktu dekat itu tidak bisa bergabung bersama timnas Indonesia. Kemudian yang dilakukan PSSI tentu saya melihatnya ini adalah program yang harus dilanjutkan oleh PSSI, yakni bagaimana pembinaan di usia muda. Dalam hal ini adalah membenahi kompetisi dan juga pemain-pemain lokal nantinya. Karena saya melihat seperti ini teman-teman, bahwa ya kita harus bisa melihat bagaimana kualitas pemain-pemain keturunan itu memang di atas rata-rata dibanding pemain lokal. Namun ya PSSI juga menginginkan bahwa tidak ingin terpaku kepada pemain keturunan saja. Pembinaan, kemudian beberapa aspek infrastruktur itu juga harus dibenahi agar nantinya pemain-pemain lokal ini bisa bersaing ya, baik itu di liga lokal maupun abroad ke luar negeri. Ya kita bisa melihat sosok Marcelino, Arhan, kemudian Asnawi, itu adalah bagaimana cara Sintayong atau pembinaan yang dilakukan oleh PSSI itu berhasil. Namun itu hanya sedikit. Nah, kita berharap pemain-pemain lokal ini akan banyak lagi yang abroad agar nantinya itu bisa berpengaruh besar bagi timnas Indonesia. Jadi kita tidak ketergantungan dengan proses pemain-pemain naturalisasi kapan, proses kepindahan warga negara kapan. Nah, itu tonton yang kurang lebih harus kita lakukan. Jadi ya untuk saat ini dalam artian di stop itu bukan untuk selamanya di stop ya, tetapi untuk saat ini memang untuk event dalam waktu dekat itu menurut saya tidak terkejar lagi. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman jika memang PSSI sudah menstop naturalisasi dalam waktu dekat ini dan Indonesia saat ini ya menggunakan pemain-pemain yang sudah ada? Apakah kalian yakin di Piala Asia nanti Indonesia mau bersaing atau Indonesia bisa bersaing di Piala Asia? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.